besok kita lanjutkan karena masih 76 ayat lagi. Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang di dalam seluruh kitab Mazmur, karena sepanjang itu tiap ayat berbicara tentang Tauratmu, firman-Mu, titah-titah-Mu, hukum-hukum-Mu, ketetapan-ketetapan, peringatan-peringatan, dan seluruh ayat berbicara tentang firman Allah. Itu sebabnya di ayat pertama disebutkan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yaitu orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Untuk hidup tidak bercela, hanya ada satu yang menjadi pegangan kita: hiduplah menurut Taurat Tuhan. Kita seringkali mengabaikan firman Allah. Kita anggap sebagai satu kalimat yang biasa. Kita anggap itu merupakan satu bagian yang sekedar kita butuhkan dalam ibadah. Dalam sebuah ibadah pasti ada firman Tuhan. Tetapi firman Allah bukan sekedar merupakan pengisi acara rutin ibadah. Firman Allah bukan merupakan satu bagian di antara dua bagian ibadah, puji-pujian dan firman Allah. Tetapi firman Allah itu adalah kebutuhan untuk hidup manusia. Untuk tidak bercela, untuk hidup benar pada jalan yang ditunjukkan, untuk tetap berpegang, untuk tidak dipermalukan. Ayat 6. Manusia paling sensitif ketika hal pribadinya dibincangkan, dibicarakan. Manusia seringkali hanya dapat menjaga diri, tetapi tidak tahu menjaga diri dengan apa. Untuk tidak dipermalukan. Ayat 6. Aku tidak akan mendapat malu apabila apa? Aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Untuk tidak dipermalukan. Kita bisa saling membunuh ketika harga diri kita mulai dipermainkan orang. Kita bisa saling membunuh karena marah. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara menjaga diri kita. Ayat 6 berkata, ketika aku mengamat-amati. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, itu sudah mencegah kita dari dipermalukan. Bahwa firman Tuhan itu memagari kita. Bahwa firman Tuhan itu membentengi kita. Bahwa firman Tuhan itu, ayat yang ke-8, jangan tinggalkan aku. Ayat 9, bagaimana orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi firman Allah bukan sekedar bagian dari ibadah, tapi untuk menjaga pribadi lepas pribadi,
menjaga kehidupan kita, menjaga seluruh keberadaan kita. Itu adalah bagian firman Allah yang dikatakan akan menopang kita, akan menjaga kita. Bahkan dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ayat yang ke-15. Aku merenungkan titah-Mu dan mengamati jalan-jalan. Bukan setiap ibadah, tapi setiap langkah kita butuh firman Allah. Bukan setiap ibadah. Kalau setiap ibadah berarti kita hanya butuh firman Allah 1 kali 1 minggu. Tidak salah kalau banyak orang jatuh dalam langkahnya, karena firman Allah itu hanya dibutuhkan 1 kali 1 minggu. Padahal saudara tahu, firman Allah itu kita butuhkan dalam setiap jalanku, langkahku. Daud berkata, aku simpan firman-Mu, janji-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Ada kebutuhan yang sangat atas kata firman Allah. Ada sangat lebih dari nasi yang kita butuhkan. Orang nggak hidup tanpa nasi. Tiap hari orang mencari 3 kali dalam sehari untuk dapat makan. Ada jam yang sudah menunjukkan waktunya kita makan. Mau kerja seperti apa, mau rapat penting seperti apa, ketika sudah jam makan, break dulu. Kita berhenti dulu. Kita bisa menghentikan acara penting kita hanya untuk makan. Itu hanya untuk nasi, hanya untuk makan. Seperti itukah kita anggap firman Allah yang adalah kebutuhan kita? Berarti 1 kali 1 hari kita membutuhkan 3 kali makan firman Allah. Kalau firman itu adalah kebutuhan bagi jiwa kita, maka firman itu menjadi makanan pokok bagi jiwa kita. Seperti nasi adalah makanan pokok bagi tubuh kita, maka firman Allah adalah makanan pokok bagi jiwa kita. Pulang doa pagi, kita letakkan Alkitab. Kalau kebangun besok, kalau enggak ya udah bablas. 1 minggu tidak kita baca, hari Minggu karena kebaktian kita bawa Alkitab. Ketika jiwa kita lapar, manusia di dalam kita hanya ada 2, manusia jasmani dan manusia rohani. Seperti manusia jasmani butuh makan yang tidak bisa ditangguhkan, kebutuhan rohani kita sama, saudara. Banyak kali kita gak seimbang dalam hidup kita. Dan ketika jiwa kita lapar tanpa makanan, maka saudara harus alami, ketika jiwa ini kosong, ketika jiwa ini lapar, maka yang ada hanyalah stres, hanyalah kosong jiwanya. Dan iblis berkata, itu tempat yang paling baik bagiku. Ketika jiwa kita kosong, maka iblis akan datang dan dia akan panggil 7 temannya masuk dalam jiwa yang kosong. Kita nggak
sadar bahwa berbahaya sangat ketika manusia jiwa kita, manusia rohani ini tidak dikasih makan. Itu sangat berbahaya. Lebih bahaya daripada kita gak makan nasi. Orang menjadi jahat, orang menjadi garang, orang tidak mengerti nalar, orang tidak mengerti bagaimana mengatur hidup yang baik ketika kita membiarkan manusia rohani kita lapar. Nggak terasa ada kebutuhan yang lebih dari sekedar kita makan 1 hari 3 kali. Kita nggak makan 1 hari mungkin masih nggak apa-apa, nyemil, kita bisa makan ini makan itu. Tapi kebutuhan pokok nasi mungkin kita bisa kurangi menjadi 2 kali sehari atau 1 kali dalam sehari. Tapi untuk manusia rohani tidak bisa. Kalau di dalam aturan bait Allah menyalakan lampu pelita dan mempersembahkan korban 2 kali dalam 1 hari, supaya ruangan bait Allah yang punya penerang cuma dari pelita kaki dia, dan kalau pelita itu tidak dinyalakan maka seluruh ruangan bait Allah itu gelap. Ketika firman Allah tidak ada pada kita, maka gelap langkah perjalanan hidup kita. Dan kalau langkah kita gelap, pikiran pun gelap, perkataan gelap, langkah-langkah kita gelap. Dan iblis yang suka dengan kegelapan ada di sana. Hati-hati saudara, jangan anggap remeh akan firman Allah. Bukan kebutuhan di dalam acara ibadah, puji-pujian firman Tuhan. Ini merupakan bagian dari ibadah yang memang sudah rutin kita laksanakan begitu. Bukan kebutuhan ibadah, tapi kebutuhan hidup. Kita butuh firman Allah. Siang dan malam, Mazmur 1 berkata, kurenungkan firman siang dan malam. Manusia rohani kita mempunyai satu kebutuhan yang luar biasa, yang bisa haus, yang bisa gelisah, yang bisa ketakutan, yang bisa terkejar-kejar tanpa ada yang mengejar. Karena manusia jiwa kita gak diisi dengan firman Allah. Jangan anggap remeh. Itu sebabnya kalau saudara kita di sebelah 5 kali dalam sehari mereka sholat, karena mereka membutuhkan bukan syarat agama. Itu menjadi kebutuhan untuk setiap jiwa mereka. Sholat. Bahkan semua acara televisi stop ketika ada azan. Apapun itu, pada jam yang keberapa. Kalau mereka sedang berjalan di masjid mana mereka berhenti, mereka sholat lebih dulu. Berhenti ketika jiwanya sedang lapar. Kita lihat di mana ada kegelisahan, di mana ada ketakutan, di mana ada ketidaktenangan, di mana jiwa saudara
seperti orang, ini kenapa ya kok hati saya kok gak tenang, gelisah, itu kenapa ya? Gampang saudara, jawabannya duduklah sejenak, ambil waktu berdoa dan buka Alkitab saudara, selesai. Cuma itu. Karena ada manusia batinia yang perlu disuplai makanan. Itu akan menjadikan kita, Tuhan berikan sinyal-sinyal lapar itu. Kalau perut kita udah keroncong gitu, wah udah lapar. Tetangga kita, loh, kok ada musik gak pakai alat? Lapar ya? Ada sinyal lapar. Dalam tubuh kita ada sinyal lapar. Perih gitu rasanya. Kenapa ya? Oh iya, lupa belum makan. Segera kita ambil makanan, selesai, beres. Allah berikan sinyal jiwa kita. Ketika jiwa kita lapar dengan tadi, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kebingungan, ada ketidaktenangan, dan seolah-olah kita berada di dalam keadaan yang serba salah. Itu sinyal lapar jiwa. Dan sekali lagi, jaga saudara, karena iblis selalu ada pada jiwa yang lapar. Iblis selalu ada. Ketika saudara tidak cepat memberi makan kepada jiwa, maka yang timbul adalah hasil perbuatan iblis. Lihat aja. Kenapa banyak orang membunuh dengan cara yang semakin hari semakin jahat, semakin mudah membunuh orang, semakin mudah membuat nyawa orang seperti permainan. Begitu gampangnya, begitu mudahnya. Tidak pernah menganggap berharga lagi nyawa orang lain. Hanya karena tersinggung dibilang badanmu bau, dor, udah cekik, sumpal. Begitu gampang orang. Kenapa saudara? Karena jiwa yang lapar itu menandakan bahwa orang itu tidak memberikan makan bagi jiwanya. Dan hari-hari ini kita berada di dalam lingkup masyarakat yang kelaparan jiwa. Semakin jahatnya dunia, itu menunjukkan semakin jiwa orang tidak mendapat makanan. Kalau dunia tidak tahu hal ini, itu wajar, karena mereka nggak pernah baca Mazmur 119. Tapi kita yang baca ayat-ayat di Mazmur 119, dari ayat pertama sampai nanti ayat yang terakhir, setiap ayat berbicara tentang firman, titah-titah, ketetapan-ketetapan. Setiap ayat, coba saudara baca setiap ayat itu. Kita coba baca dari ayat yang ke-21. Engkau menghardik orang yang engkau hajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah. Gulingkan aku dari atas celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan. Sekalipun pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan. Peringatan-peringatan menjadi kegemaran, menjadi penasihatku. Jiwaku melekat padamu, hidupkan aku sesuai dengan firman. Tiap ayat itu berbicara tentang makna, arti, fungsi, kegunaan dari firman Allah. Tiap ayat untuk penuntun langkah kita,
menikmati perjalanan kita, untuk membangunkan jiwa kita. Kita butuh firman Allah. Setiap langkah, setiap ayat, saudara, perhatikan dari tadi saya perhatikan setiap ayat ada kata firman-Mu, ketetapan-Mu, peringatanmu, nasihatmu. Semua ayat. Betapa beruntungnya kita membaca 119 pasal yang terpanjang, yang setiap ayat belajar, membicarakan, menasehati, mengajarkan tentang firman Allah. Tiap ayat. Kalau saudara ambil satu ayat satu hari dalam Mazmur 119, saudara renungkan, saudara bicarakan, 3 hari saudara baca, 3 bulan saudara baca Mazmur 119, setiap hari 1 ayat saja. 1 ayat untuk 1 hari. Itu sudah luar biasa. Gak ada jiwa yang lapar lagi. Engkau menjadi lebih tenang. Dalam hidup ini engkau rasa begitu nyaman, begitu tenang. Karena ada firman Allah. Taruh firman-Mu di hatiku, kata ayat tadi. Coba kita lihat lagi. Ayat yang ke 33. Perlihatkan kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi kita butuh kata firman Allah sampai saat terakhir. Jadi bukan hanya sekedar orang muda, atau sekedar orang tua, atau sekedar orang lanjut usia, tapi setiap orang butuh firman Allah. Taruh Alkitab saudara dan tidak perlu lagi baca 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Saudara gak buka-buka Alkitab. Di HP saudara ada, itu pun tidak menjadi hal yang menarik kita. Jadi apa hidup kita? Iblis suka. Dia lihat tempat yang kosong dan dia cari. Dia intip, dia mengincar di mana ada tempat kosong. Itu menjadi tempat bagiku. Isi jiwamu dengan firman Allah. Makanlah firman Allah setiap hari. Setiap hari. Sampai di rumah, buka lagi Alkitab, makan lagi. Opung Silitonga di akhir-akhir hidupnya, tiap hari dia buka Alkitab, dia baca Alkitab. Tiap pagi pulang dari doa pagi, belum doa pagi dibuka pintu, dia sudah ada di muka. Di gereja depan sana, dia sudah berdiri di muka pintu hanya untuk doa pagi. Orang bilang, oh opung itu jahat. Istrinya pun berkata, oh dia orang jahat, paling jahat di dunia. Tapi ketika Tuhan bawa dia pulang, tadinya dia tinggal di Cempaka Putih, di satu bedeng, cuma bedeng, bukan rumah, cuma bedeng, seperti pemulung begitu. Tapi ketika di akhir-akhir hidupnya, 1-2 tahun dia tinggal di Cibubur, dia tinggal di rumah, dan tiap pagi dia coba untuk doa pagi, tiap pagi. Hidupnya benar-benar berubah. 4 fungsi daripada firman Allah yang dituliskan di dalam suratan Timotius itu benar-benar menjadi pengalamannya, ditunjukkannya kesalahannya.
Firman-Mu itu berguna untuk memperbaiki orang. Firman-Mu itu mendidik orang. Firman-Mu menuntun pada jalan kebenaran. Pasal 3. Itu menjadi bagian yang membuat manusia berubah. Itu karena firman Allah. Ya, coba fungsi daripada firman Allah. Suratan Timotius. Pasal yang ketiga. 2 Timotius 3. Berlaku untuk apa? Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk dan untuk menjadikan orang baik. Itu cuma firman Allah, saudara. Merubah manusia menjadi orang yang baik itu karena firman, cuma karena firman Allah. Nggak ada yang lain. Untuk bisa merubah manusia itu cuma firman Allah. Mau anak-anak saudara jadi baik, suruh baca firman Allah. Jadikan PR rutin di rumah. Baca firman Tuhan. Satu perikop. Jadikan menjadi keharusan tiap hari anak-anak kita duduk baca satu perikop. Ketika bapak jadi imam yang baik di rumah, ketika suami menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, perintahkan kepada anak-anak saudara untuk mulai duduk dan baca satu perikop dari kata firman Allah. Satu perikop, satu hari. Maka dia akan berubah menjadi manusia. Kita nggak ngerti bagaimana caranya, tapi firman yang diilhamkan oleh firman Allah, oleh Roh Allah, itu sanggup berubah manusia. Kalau kita mau anak kita jadi baik, bukan hanya menyekolahkan di sekolah-sekolah yang terbaik di Jakarta ini, bukan memberikan guru-guru privat yang terbaik untuk mendidik mereka, tapi suruh anak kita duduk dan baca Alkitab. Keras bacanya, jangan baca dalam hati, keras. Dan saudara akan lihat anak-anak kita berubah. Itu adalah rahasia Allah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak berhikmat. Suruh baca satu perikop. Perjanjian baru itu lengkap dengan perikop-perikopnya. Saudara baca di Matius pasal 1, satu perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sudah cukup ini. Besok lagi lanjutkan perikop kedua 18 sampai ayat 25. Lusa bacakan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Satu perikop baca. Baca keras, bukan baca dalam hati. Karena telinga ini harus mendengar apa yang diucapkan. Cara merubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati Allah hanya karena firman Allah. Kalau kita perintahkan anak, berarti kita pun harus demikian. Jangan suruh anak saja baca Alkitab, baca Quran.